Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat rekan-rekan guru sekalian di UPT SMP Negeri 5 Binamu, yang saya hormati rekan-rekan pegawai yang sempat hadir dan bersedia hadir di ruangan ini. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita semua diberi kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri kegiatan hari ini, yaitu penyebaran pemahaman budaya positif sebagai salah satu bentuk aksi nyata calon guru penggerak angkatan 9. Saya sendiri atas nama Sarnia S akan menyampaikan materi atau pemahaman yang saya dapat dari modul yang saya pelajari mengenai budaya positif. Baiklah teman-teman, coba teman-teman menggenggam tangannya terlebih dahulu. Sudah. Genggam yang erat. Bayangkan di dalam tangan kita ini ada sebuah benda yang harus kita jaga dan tidak boleh dibuka atau dilihat oleh orang lain. Dan bayangkan ada orang lain di dekat Anda yang ingin membukanya. Bisa mungkin Ibu Asmi dengan Ibu Ida? Ibu Asmi yang menggenggam. Bagaimana perasaannya Ibu Asmi? Ibu Asmi tidak berhasil membuka ya? Alhamdulillah tidak berhasil. Tidak berhasil. Kalau Ibu Ida sudah sekuat tenaga berupaya untuk membukanya? Sudah, tapi tidak berhasil ya. Ibu Asmi, kira-kira kenapa Ibu Asmi tidak mau membuka tangannya? Silakan disampaikan di situ saja. Karena saya mau genggam. Karena saya tidak mau memperlihatkan apa isi di dalam tangan saya. Karena ada hal penting Iya, ya. ada Berarti hal Ibu Asmi komitmen ya untuk menjaga itu. Iya. Oke, Ibu Ida, kira-kira apa hambatannya sehingga tidak bisa membuka itu? Karena dia terlalu keras menggenggamnya, mungkin Oke, begitu berharga bagus. sehingga tidak mau memperhatikan. Oke, bagus. Karena Ibu Asmi meskipun Ibu Ida dengan sekuat tenaga membukanya, kalau Ibu Asmi tidak mau melepasnya, maka itu tidak akan terjadi ya. Oke, praktek tadi teman-teman, itulah sebenarnya kegiatan yang namanya disiplin atau makna disiplin. Sekuat apapun kita menyuruh orang, menyuruh siswa untuk melakukan sesuatu, kalau bukan kemauannya, itu tidak akan terjadi. Oke? Bapak Ibu paham? Begitu pula dengan kita sebagai orang yang diperintah. Sekuat apapun orang menyuruh kita, kalau bukan keinginan kita, kita tidak akan melakukan itu. Begitu pula lah siswa-siswa kita di sekolah ini. Oke, makanya pada materi ini kita harus penting berbagi mengenai bagaimana menerapkan disiplin yang baik, yang tepat, agar siswa kita bisa melakukannya secara sukarela dengan menimbulkan motivasi atau keinginannya dari dalam dirinya sendiri, sehingga mereka melakukannya tanpa ada rasa paksaan. Oke. Kalau Bapak Ibu sekalian, yang Bapak Ibu pahami mengenai disiplin itu apa? Ida. Ya, disiplin itu seperti disiplin waktu ke sekolah. Iya, tepat datang ke sekolah. Iya, datang ke sekolah. Ya, kemudian, jadi sebenarnya disiplin yang diinginkan di kurikulum Merdeka itu ada yang namanya disiplin positif. Disiplin yang mengarahkan atau sebuah usaha seseorang untuk belajar, mengontrol, dan menguasai diri di dalam memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan atau nilai-nilai kebajikan universal. Jadi intinya teman-teman, di dalam sebuah organisasi memang kita harus disiplin ya, karena tanpa adanya kedisiplinan maka akan kacau balau sekolah kita. Namun teman-teman, caranya adalah bagaimana supaya disiplin itu harus kita yakini bersama dulu. Ibaratnya begini, kalau kita mau melakukan sesuatu, tentu kita harus punya keyakinan dalam diri kita dulu. Kenapa saya harus melakukan itu? Kalau kita sudah paham, oh iya betul saya harus melakukan ini karena saya meyakini bahwa misalkan datang ke sekolah tepat waktu itu hal yang baik. Kalau kita menyadari itu tanpa ada pengawasan, tanpa ada aturan pun kita akan sukarela untuk datang. Betul? Ya, betul. Betul. Oke. Selanjutnya mengenai nilai-nilai kebajikan.
Nilai-nilai kebajikan ini sebaiknya kita lakukan berdasarkan keyakinan kita. Jadi tadi kedisiplinan itu dilakukan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah sekarang nilai-nilai kebajikan seperti apa yang harus kita yakini? Oke, nilai-nilai kebajikan yang harus kita yakini menurut kurikulum Merdeka itu adalah yang utama harus mengacu kepada profil pelajar Pancasila, di mana yang kita tahu dimensinya itu ada 6, tetapi penjabaran elemennya itu ada banyak. Yang pertama tentunya harus berdasar kepada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua yaitu harus berdasar pada sikap mandiri, kemudian bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Oke, selain profil pelajar Pancasila ini, nilai-nilai kebajikan universal yang bisa dijadikan keyakinan seolah kita bisa juga diambil dari petunjuk pedoman hidup, pertanggungjawaban atau Verantwortschap. Itulah selalu menjadi sisihan hak atau kewajiban dari seseorang yang memegang kekuasaan atau pimpinan secara umum. Adapun artinya tidak lain ialah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya laku diri dalam segala hak dan kewajibannya. Jadi ini menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka tidak berperilaku tidak berperilaku negatif dengan mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal, dan yang paling penting kita bisa membangun motivasi secara intrinsik di dalam jiwa anak, bukan lagi berpedoman pada motivasi ekstrinsik. Ini sebenarnya banyak sekali. Kita dari kuliah juga kita sudah pelajari mengenai teori motivasi ya. Di mana teori motivasi adalah teori yang mendasari seseorang untuk berperilaku atau bertindak. Namun secara umum seseorang itu melakukan sesuatu, motivasinya itu ada 3. Coba kita periksa diri tak masing-masing. Yang pertama, biasanya karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bagaimana Bapak Ibu? Selama ini kira-kira siswa kita kalau datang tepat waktu ke sekolah itu karena apa? Saya lihat selama ini alhamdulillah di sekolah kita itu kalau mengenai disiplin waktunya ya, alhamdulillah itu bagus. Tapi coba kita periksa kira-kira kenapa siswa kita melakukan itu? Motivasinya kira-kira apa? Apakah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Ataukah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain? Atau untuk mendapatkan imbalan, ataukah untuk bisa diakui oleh orang lain? Kira-kira sebagian besar. Bagaimana Bu Asmi kalau menurut Tak selama ini? Atau Ustaz mungkin bisa menyampaikan pendapatnya? Kira-kira selama ini siswa kita kalau melakukan hal baik, contohnya disiplin waktu, tepat datang ke sekolah, itu kira-kira alasannya kenapa? Apakah karena dia tidak nyaman karena dapat hukuman kalau datang terlambat, ataukah karena dia ingin mendapat imbalan dari guru-guru kalau cepat ke sekolah? Kayaknya tidak ada. Menurut Tak selama ini? Anak-anak itu Iya. bersegera untuk datang ke sekolah. Iya. Karena kesadaran. Mungkin pertama karena sudah merupakan kebiasaan. Oke, Dan karena juga untuk kebiasaan. mentaati aturan-aturan sekolah. Oke. Seperti itu kira-kira. Seperti itu kira-kira ya. Oke. Berarti bisa kita simpulkan bahwa sebagian besar anak-anak itu di sini melakukannya karena adanya ketidaknyamanan atau hukuman kalau dia terlambat ya. Oke, iya. Memang sebagian besar orang di sekolah memang karena alasan itu siswa melakukan itu ya. Nah, inilah sebenarnya teman-teman yang perlu kita perbaiki pemahaman kita mengenai hal itu. Nah, menurut Diane Gosset dalam bukunya, perilaku manusia ini didasarkan oleh seseorang itu atau manusia melakukan sesuatu karena 3 motivasi tersebut. Namun motivasi yang paling bagus adalah ketika seseorang melakukan sesuatu atau bertindak melakukan sesuatu itu karena adanya keinginan dalam dirinya.
karena ada motivasi internal. Nah, bagaimana caranya menimbulkan itu? Sebentar, ada teori untuk menerapkannya. Nah, sekarang kita harus bedakan apa itu hukuman dan apa itu penghargaan. Karena jangan sampai anak-anak kita cuma melakukannya karena takut akan hukuman atau karena diberi penghargaan. Begitu pula kalau di dalam kelas. Nah, hukuman itu adalah tindakan yang kita berikan kepada murid saat murid melanggar nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, yang menimbulkan rasa tidak menyenangkan dan menyakiti baik secara psikis maupun secara fisik. Sedangkan penghargaan adalah tindakan yang kita berikan kepada murid saat murid mematuhi nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, yang menimbulkan rasa senang atau dihargai saat murid melakukan hal tersebut. Siapa teman-teman di sini yang biasanya kalau misalkan ada siswa kita yang berperilaku baik atau nilai ulangannya tinggi, itu diberi hadiah? Oke, Bu Asmi pernah ya? Ya pernah, Bu. Iya, saya sebenarnya juga pernah melakukan itu. Oke, sebenarnya apakah baik kalau kita memberikan penghargaan kepada siswa kita? Ya baik, karena memberi motivasi kepada Lebih teman-temannya. termotivasi ya? Iya, supaya Iya, tapi kalau misalkan Ibu Asmi tidak memberi hadiah lagi, apakah siswa itu akan tetap melakukan sesuai apa yang diharapkan? iya. Tetap masih serius Ki Bu Asmi. Serius. Kalau saya ya toh kalau tidak ada hadiahnya tidak mau itu Kalau siswa. tidak, tapi kalau siswa masih mau. Masih mau kita. Oke. Iya, Oh, berarti jangan-jangan selain diberi hadiah juga diberi pendekatan juga Iya, mungkin ya. Iya. Misalnya, Ya tidak ada salahnya memberikan penghargaan. Tapi penghargaan atau berupa hadiah itu, kalau berupa hadiah, itu biasanya cuma motivasi ekstrinsik. Biasanya anak-anak kalau tidak diberi hadiah itu tidak mau nih, kalau pengalaman saya. Nah, sebenarnya penghargaan juga itu tidak mesti berupa hadiah ya, tapi bisa juga berupa kata-kata motivasi atau apresiasi. Misalkan anak-anak sudah mengerjakan tugas tepat waktu, itu kita apresiasi saja. Bagus sekali kamu anak yang bagus sekali kerjaanmu, Nak. Terima kasih atas usaha kerasmu. Itu bisa sebenarnya dengan kata-kata positif seperti itu akan memberikan semangat kembali kepada anak-anak kita. Atau kalau saya sekarang kebetulan untuk lebih memotivasi anak-anak mengerjakan tugasnya, saya memberikan stempel apresiasi yang lebih berwarna dan ada kata-kata apresiasinya di dalam. Itu juga bagus untuk kita terapkan. Nah, baik. Selanjutnya adalah mengenai keyakinan kelas. Nah, jadi kalau dulu kita membuat peraturan ya, ada peraturan sekolah, tata tertib siswa, ada tata tertib guru. Kalau sekarang di kurikulum Merdeka ada namanya keyakinan sekolah dan ada yang namanya keyakinan kelas. Iya, mungkin teman-teman di sini sudah ada pernah yang melakukan dan sudah menerapkannya di kelas, itu sudah sangat bagus. Sebenarnya apa itu keyakinan sekolah atau keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati kelas. Kalau disepakati sekolah berarti disepakati sekolah secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi ini nilai-nilai yang memang nilai-nilai yang kita yakini bahwa nilai-nilai itu baik untuk dilaksanakan. Itu kita yakini bersama, sepakati bersama, menjadilah keyakinan sekolah. Kalau di dalam kelas, maka jadilah keyakinan kelas. Nah, bagaimana caranya melakukan keyakinan kelas? Jadi sebelum kita melakukan maksudnya sebelum kita mengoreksi anak-anak, apakah kamu sudah melakukan kedisiplinan atau mematuhi atau apa? Tentunya kita harus periksa dulu diri kita sudah sepakat tidak bersama, sudah punya tidak keyakinan kelas bersama. Jangan sampai kita menghukum tapi ternyata kita tidak punya keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Jadi bukan siswa yang salah kalau melakukan pelanggaran ya, karena kita yang belum melakukan keyakinan kelas. Oke.
Cara melakukan keyakinan kelas ini, yang pertama mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati sekolah atau kelas. Ini teman-teman silahkan bisa dilakukan, dipraktekkan di sekolah atau di dalam kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar berukuran poster, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapatnya. Oke, yang ketiga, mengganti kalimat-kalimat yang telah dibuat yang mengandung bentuk negatif itu diubah menjadi kalimat yang bernada positif. Misalkan kalau jadikan setiap siswa, kalau di kelas ya, setiap siswa itu diberikan kertas seperti di atas post-it, atau bisa menggunakan juga aplikasi kalau memungkinkan. Jadi setiap siswa itu menuliskan keyakinan kelas apa yang ingin diwujudkan di dalam kelas itu. Misalkan kalau pembelajaran bahasa Inggris, Ibu Ida bisa menerapkannya mungkin sebelum masuk di kelas ya. Nah, setelah siswa menuliskannya di post-it, kita kumpulkan lalu tempel di depan. Setelah berkumpul di depan, baru kita telaah satu-satu kalimat yang mengandung intonasi negatif. Ciri-cirinya kalau ada kata tidak, itu sebaiknya diubah menjadi yang lebih positif. Misalkan tidak ribut saat pembelajaran. Itu kan ada kata tidak. Itu sebaiknya kita hilangkan menjadi menciptakan suasana kelas yang tenang. Jadi seperti itu Ibu-ibu ya. Dari kalimat negatif menjadi positif supaya yang tertanam itu adalah hal positifnya yang diingat oleh siswa kita. Nah, selanjutnya, ajaklah warga sekolah atau murid-murid untuk menemukan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Jadi setelah kalimatnya kita ganti sudah menjadi kalimat yang positif, kita kayak semacam mencari satu kata yang mewakili nilai apa itu. Misalkan tadi menjaga ketenangan saat pembelajaran. Kira-kira nilai apa yang ingin dicapai dari kalimat itu? Misalkan nilai apa kira-kira? Ketertiban kah? Toh? Jadi itu yang kita tarik. Jadi ditarik ke satu kata yang ada kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan universal yang terkait dengan profil pelajar Pancasila atau panduan petunjuk hidup secara universal. Gitu ya. Jadi ditariklah menjadi berarti harus ada yang keyakinan kelas yang kita sepakati. Yang pertama tadi adalah ketertiban di kelas ya. Jadi ketertibannya yang kita nanti cetak di banner kah atau di kertas karton, tergantung kreatif dari teman-teman sekalian. Oke. Kemudian yang terakhir, setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang atau menyetujui dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga sekolah. Jadi setelah dikeluarkan keyakinan kelasnya, oh ini poin-poinnya, itu kita tampilkan kembali kepada anak-anak sebelum kita cetak atau tulis kembali. Lalu anak-anak menelaah kembali. Kalau bisa satu persatu naik kembali. Sudah cocokkah ini semua? Misalkan ada 10 poin. Sudah cocokkah ini semua yang kita inginkan? Kalau sudah disepakati semua, tidak ada lagi yang mau diubah, baru kita cetak dan tempel besar-besar di kelas kita. Ini utamanya untuk wali kelas ya, sangat bagus diterapkan ini di kelas kita. Nah, ini teman-teman contoh keyakinan di kelas 7B. Oh, berarti kelasnya Ibu Asmi ini kelas 7B. Ini ada contohnya di atas Ibu Asmi. Jadi bisa juga ibu-ibu didesain melalui Canva supaya anak-anak lebih menarik perhatiannya ya untuk terus membaca atau melihat keyakinan tersebut, dipajang baik-baik di kelas. Jadilah keyakinan kelas kita. Jadi kalau misalkan ada anak-anak yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas, itu bisa kita tanyakan kembali keyakinan kelas apa yang sudah disepakati. Ini contohnya di atas, mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Jangan berlari di kelas atau di koridor. Kalau diubah menjadi kalimat yang positif, berjalanlah di kelas atau koridor. Karena ada teori yang mengatakan kalau kita menggunakan kata jangan, justru yang tertinggal adalah harus melakukan.
harus melakukan. Coba makin pelajari saat ini anak-anak kita toh. Kalau dibilang jangan nak, pasti tetap dilakukan, justru semakin dilakukan. Jadi memang ada teori yang mengatakan tidak boleh menggunakan kata-kata yang negatif, supaya yang tertinggal adalah kalimat perintahnya langsung. Nah, oke. Kita akan masuk ke teori selanjutnya mengenai 5 kebutuhan dasar manusia. Sebenarnya kenapa anak-anak kita sering melakukan pelanggaran? Itu karena adanya kebutuhan yang belum terpenuhi di dalam dirinya. Yang pertama, setiap manusia pasti membutuhkan 5 kebutuhan dasar ini. Jadi kalau namanya manusia pasti butuh 5 kebutuhan ini. Kalau ada yang tidak butuh salah satu dari ini, bisa angkat tangan. Oke, yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan untuk bertahan hidup maksudnya di sini adalah kebutuhan secara fisik, untuk memenuhi keberlangsungan hidupnya. Kebutuhan untuk makan, minum, tempat tinggal, rasa aman juga masuk di dalamnya ya. Jadi kalau tidak dipenuhi ini memang kita tidak akan bisa bertahan hidup. Itu maksudnya ya, kebutuhan yang pertama. Dan tidak hanya kita yang membutuhkan, tapi anak-anak kita juga manusia, berarti anak-anak kita juga sangat membutuhkan ini. Yang kedua, kebutuhan akan cinta dan kasih sayang, love and belonging. Setiap manusia pasti ingin diterima, ingin mendapat kasih sayang di dalam kelompoknya atau di dalam keluarganya atau dari teman-teman sekitarnya. Jika ini tidak terpenuhi teman-teman, biasanya anak-anak itu berperilaku yang tidak baik. Contohnya, saya biasa selama ini dari pengalaman mengajar juga, biasa ada anak-anak yang sering mengganggu temannya. Ternyata dia, kalau kita telusuri di rumahnya, itu ternyata anak ini kurang dapat perhatian dari orang tuanya. Makanya sampai di sekolah dia mencari perhatian dari teman-temannya dengan cara mengganggunya. Nah, inilah yang saya maksud. Kalau kita mau mengidentifikasi perilaku anak-anak, kita harus cari tahu dulu ya, ada kebutuhan apa yang tidak terpenuhi. Pasti ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi sehingga melakukan hal-hal yang negatif itu. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan. Jadi setiap manusia itu pasti ingin merasa bebas. Tidak ada manusia yang suka dikekang. Begitu pula dengan anak-anak kita. Meskipun ada peraturan, bukan berarti anak-anak harus dikekang, tapi bagaimana membuat mereka untuk bisa meyakini peraturan tersebut sehingga dilakukan dengan senang hati. Misalkan di kelas, misalkan kita paksa anak-anak mengerjakan tugas itu. Misalkan ada anak-anak yang kalau pelajaran bahasa disuruh membuat teks deskripsi, harus dikerjakan saat itu juga menulis dalam beberapa paragraf. Nah, kalau dikekang seperti itu, anak-anak justru banyak yang tidak bisa melakukannya. Coba kita beri pilihan lain, misalkan anak-anak diberi kebebasan, misalkan menulis teks deskripsi itu dalam bentuk apa. Tidak hanya dalam bisa misalkan membuatkan video, di dalamnya ada konten teks deskripsi, bisa juga seperti itu. Jadi jadi anak-anak lebih bebas memilih tugasnya, tidak merasa terkekang bahwa harus itu yang dilakukan. Yang keempat adalah kebutuhan untuk merasa senang. Siapa yang selalu merasa hidupnya sedih terus, pasti mau kita merasakan kesenangan. Begitu juga dengan anak-anak kita, pasti mereka butuh juga hal-hal yang lucu, membuat lelucon dengan teman mereka, pasti butuh juga. Karena kalau tegang sekali juga hidup ini sepertinya tidak menarik. Ya, contoh penerapannya adalah misalkan anak-anak sesekali diberikan permainan di kelas, itu tidak apa-apa. Kita berikan permainan di kelas, tapi permainan itu yang melatih mereka untuk berpikir, ada kaitannya dengan pembelajaran. Kemudian yang kelima, kekuasaan atau power. Kadang-kadang kita juga sebagai manusia butuh diakui bahwa kita bisa untuk melakukan sesuatu. Sama dengan anak-anak kita. Cobalah kalau mereka melakukan sesuatu dengan baik, cobalah kita mengakui itu, mengapresiasi itu.
Oke, baik. Selanjutnya kita akan masuk ke 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru ini secara teori yang pertama adalah posisi sebagai penghukum. Yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Yang ketiga adalah teman. Yang keempat adalah posisi sebagai pemantau. Yang kelima adalah sebagai manajer. Nah, kalau di sekolah, coba kita periksa diri kita selama ini ada di posisi yang mana? Apakah kita sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Kalau posisi sebagai penghukum, biasanya guru yang diperbuat oleh guru adalah menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, atau menyindir. Kalau pembuat merasa bersalah, biasanya guru berbuat berceramah, mengatakan yang seharusnya seperti ini, atau ibu kecewa kalau kamu seperti ini. Kalau posisinya sebagai teman, biasanya guru membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kalau posisinya sebagai pemantau, biasanya guru menghitung dan mengukur berapa kesalahan siswa. Kalau posisi sebagai manajer, biasanya guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Sedangkan contoh perkataan yang dilakukan oleh guru yang posisinya sebagai penghukum adalah, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Itu berarti kalimat-kalimat guru di posisi penghukum. Kemudian kalau pembuat merasa bersalah, contohnya, kamu seharusnya tidak melakukannya. Kamu sudah tahu ibu lelah sekali. Kemudian mengatakan ibu stres. Apakah kamu tidak kasihan kepada ibu? Ibu sudah punya masalah, lalu kamu juga berbuat seperti itu, sehingga membuat anak-anak itu merasa bersalah dan menyalahkan dirinya. Kalau posisi sebagai teman, contohnya adalah guru mengatakan, ayolah lakukan demi ibu. Jadi seperti obrolan kepada teman. Kalau sebagai pemantau, biasanya guru mengatakan, apa peraturannya nak? Kau sudah tahu apa konsekuensinya? Nah, itu sebagai pemantau. Kalau sebagai manajer, biasanya guru mengatakan, apa yang kita yakini bersama. Ini ada kaitannya dengan keyakinan kelas kita ya. Jadi kita ingatkan kembali kalau sebagai manajer. Lalu apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu atau masalah ini? Oke. Lalu hasilnya, kalau sebagai penghukum biasanya memberontak. Jadi siswanya itu biasanya memberontak, menyalahkan orang lain, dan bahkan berbohong. Sedangkan kalau pembuat merasa bersalah, biasanya hasilnya itu akan menyembunyikan atau menyangkal, atau bahkan siswa bisa berbohong. Kalau posisinya sebagai teman, biasanya akan menimbulkan ketergantungan. Jadi biasanya kalau kita terlalu dekat juga sebagai teman kepada siswa, justru siswa akan tergantung sama kita. Kalau sama guru lain sudah tidak dekat, dia rasa. Jadi itu juga tidak bagus ya. Lalu posisi sebagai pemantau biasanya akan menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau posisi kita sebagai pemantau itu biasanya siswa akan mengikuti melaksanakannya apabila diawasi. Tapi kalau tidak ada yang mengawasi, biasanya mereka akan kembali melanggar lagi keyakinan tersebut. Kalau sebagai manajer, hasilnya biasanya menguatkan pribadi atau karakter atau nilai-nilai yang dimiliki anak tersebut. Makanya dari kelima posisi kontrol ini, posisi manajer yang sebenarnya paling ideal untuk kita lakukan. Sebentar ada contoh penerapannya. Oke, teman-teman, silahkan kita menyaksikan video di atas. Akan lebih memperluas wawasan kita mengenai bagaimana contoh penerapan 5 posisi kontrol di dalam kehidupan kita sehari-hari kita di sekolah. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya.
Pada video kali ini, kita akan membahas salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Jadi Bu. ini contoh ya yang sering Saya- kita lakukan Apa? sehari-hari di sekolah. Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Namanya Naren. Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut,
Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Oke. Kamu punya berapa? Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik,
Kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Nah, bagaimana Bapak Ibu setelah menyaksikan video tadi contoh penerapan 5 posisi kontrol kita sebagai guru? Kira-kira di sini posisi kontrol yang mana yang paling sering kita lakukan? Bagaimana, Bos? Posisi kontrol apa? Sebagai penghukum kah? Pembuat bersalah? Pemantau? Atau manajer? Belajar plus komentar Bu. Masya Allah, ngerti Ustaz biasa melakukan ya. Pemantau dan manajer ya. Yang ideal Ustaz. Ya, Betulan. ya tidak ya Bu. Kalau Bu Asmi kayaknya biasanya oh, berarti penghukum atau pembuat merasa bersalah ya. Buat masalah. Tidak apa-apa, semua pasti bisa diperbaiki ke depannya. Bisa diperbaiki. Iya, enggak apa-apa. Saya juga begitu, paling sering penghukum dan pembuat rasa bersalah. Tapi mulai hari ini kita bertekad bagaimana kalau kita ubah ke posisi manajer. Minimal pemantau dulu, ya. Jadi memang tidak boleh sebenarnya marah-marah ke anak-anak, karena itu pun tidak ada gunanya. Energi kita akan terkuras, anak-anak juga tidak akan berubah di perilakunya. Lebih baik kita ajak berdiskusi dan kembali ke keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Oke, sebenarnya ini saya sudah terapkan Bapak Ibu. Saya pernah mencoba menerapkan ini di kelas 7 karena saya mengajar di kelas 7. Saya akan tampilkan di depan Bapak Ibu sekalian. Oke. Jadi tadi kita sudah paham mengenai 5 posisi kontrol. Dan posisi kontrol guru yang paling ideal adalah sebagai manajer. Nah, ketika melakukan posisi kontrol itu ada teori namanya segitiga restitusi.
Nah, segitiga restitusi ini diterapkan kalau ada siswa yang melanggar keyakinan kelas atau keyakinan sekolah kita. Ya, jadi kalau ada siswa misalkan bermasalah, dia tidak mengerjakan tugas, ini kita bisa lakukan pendekatan segitiga restitusi. Kenapa disebut segitiga restitusi? Karena ada 3 langkah utama yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita ada namanya langkah menstabilkan identitas. Jadi itu kalau misalkan anak-anak melakukan kesalahan, kita panggil baik-baik. Jadi jangan di depan temannya kita marah ya. Kita panggil baik-baik ke ruangan kita, lalu kita adakan pendekatan. Kita tanya dulu. Jangan langsung mengatakan kamu tadi memukul temanmu ya. Jangan langsung seperti itu ya. Tapi kita kasih tahu dulu, kasih penguatan dulu. Apa benar tadi kamu memukul temanmu? Jadi ditanya dulu baik-baik begitu. Kemudian setelah itu kita kasih, supaya dia mau bercerita, kita kasih tahu bahwa kata-katanya seperti ini. Setiap orang itu pernah melakukan kesalahan, ya. Jadi sekarang saya tidak akan mencari kesalahanmu. Saya juga dulu pernah melakukan kesalahan waktu saya sekolah. Kalau anak-anak mendengar itu, pasti anak-anak mau terbuka untuk menceritakan, toh? Tapi kalau langsung dimarahi pasti tidak mau. Oke. Nah, atau kata-katanya bisa diganti, kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Misalkan kalau nak pukul kita temannya, toh? Nah, setelah itu baru kita ke langkah kedua, validasi tindakan yang salah. Contohnya kalimat yang bisa disampaikan ke anak-anak adalah, kamu tentunya punya alasan kenapa kamu melakukannya. Jadi kalau dia memukul, kita bilang seperti ini. Pasti ada alasan tanah kenapa dipukul teman tak? Kalau kita jadi siswa ditanya begitu, kira-kira mau jadi jawab tak? Enak kita kayak berdiskusi Ki. Iya. Selanjutnya kalau sudah ada jawab nih, oh aneh bu, kupukul kita tadi karena dia duluan kata-katai kak. Biasanya kan begitu anak-anak pintar cari jawaban. Selanjutnya kita kasih tahu, jadi jangan hakimi kesalahannya ya, hargai dia telah mengaku. Kita katakan lagi, kira-kira adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kita identifikasi di situ, oh ternyata kenapa dia bisa memukul, karena dia dipukul duluan. Berarti dia merasa dia kebutuhan untuk dicintai dan disayanginya itu yang tidak terpenuhi ya dari teman-temannya, makanya dia melakukan tindakan yang salah. Nah, disitulah kita beri penguatan. Nah, adakah cara yang efektif untuk mendapatkan, adakah cara lain supaya kamu tidak memukulnya? Langsung kalau misalkan dia bilang, sebenarnya sudah aku kasih tahu baik-baik ibu, tapi tidak mendengar, bisa dikasih solusi. Oh, kasih tahu lagi nak, bicarakan baik-baik, jangan melakukan kekerasan itu tidak baik dilakukan. Kasih ke situ penguatan. Kalau sudah bisa diterima oleh anak-anak, masuklah ke langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan. Di situ kita kasih kalimat seperti ini. Nah, keyakinan kelas apa yang sudah kita kesepakati? Kalau kita pernah membuat keyakinan di kelas atau di sekolah, pasti akan berpikir ke anak-anak toh, kayak Naren tadi. Pasti berpikir nih, oh keyakinan kelas saling menghargai bu. Berarti kalau saya memukul temanku, saya tidak menghargai temanku. Saling menghargai atau menghormati. Baru kita bilang, nah bagus, nah itu kita tahu Ji bahwa menghargai sesama teman itu penting kita lakukan. Kalau bilang, oh iya bu. Nah, baru kita kasih. Kedepannya kamu mau jadi seperti apa nak? Bagaimana caramu memperbaiki kedepannya supaya tidak seperti ini? Nah jawab sendiri siswa. Kedepannya saya mau memperbaiki diri bu. Saya lebih menghargai lagi temanku, tidak menggunakan kekerasan. Nah, dapat makin solusi tak? Nah tidak mesti kita marah-marah juga ke anak-anak tak? Nah itulah contoh sederhana yang biasa kita temui di kelas atau di sekolah. Saya tahu Bapak Ibu ini sebenarnya teori, kalau kita belum pahami itu berat sekali. Tapi kalau kita biasakan perlahan-lahan, kita akan terbiasa untuk melakukan restitusi dan pendekatan yang lebih membuat anak nyaman. Contoh penerapan segitiga restitusi. Jadi ini kejadian nyata ya Bapak Ibu. Jadi selama ini saya
mempraktekkan segitiga restitusi ini. Kalau Bapak Tugas selanjutnya adalah menelaah kasus yang terjadi. ya. Jadi ini contohnya ya. Kasus 1. Jadi saya sudah kasih suara. Silakan Bapak Ibu saksikan. Iya, mohon maaf jaringannya kurang mendukung. Semua ya, semua tidak. Kalau begitu saya ceritakan saja, Dik. Ya, jadi ceritanya ini Risma di kelas 71. Kita tahu Risma? Tahu anak walinya Bu Ena toh? Iya. Ketika saya melakukan pembelajaran di kelas Bahasa Indonesia, Mapel Bahasa Indonesia, si Risma ini pada saat pembelajaran itu dia izin. Ibu katanya saya sakit perut. Saya tanya kenapa sakit perut nak? Nah bilang nah kata temannya Bu banyak sekali makan jambu. Toh itu hari kan lagi banyak-banyaknya jambu. Iya. Jadi bisa kita saksikan Bu, sudah bisa. Tidak bisa makan apa? Terus apa lagi? Ada makanan yang sisa pas jam istirahat. Ada makanan yang sisa. Jadi daripada terbuang-buang membasir, ceritanya dia makan pada saat pembelajaran. Oke. Sebenarnya dia itu bagus nah ya, karena kamu tidak mau menjadi orang yang membasir. Oke. Baik, tapi nak ada cara lain untuk melakukannya. Mungkin waktunya saja yang tidak tepat. Oke. Kira-kira dengan melakukan makan di kelas itu kamu akan Intinya ini adalah tindakan saya Risma apa alasannya melakukan ketika memvalidasi tindakannya Risma yang makan di kelas. tidak bisa makan apa? Terus apa lagi? Ada makanan yang sisa pas jam istirahat. Ada makanan yang sisa. Jadi daripada terbuang-buang membasir, Kamu makan saja gitu. Oke. Sebenarnya dia itu bagus nah ya, karena kamu tidak mau menjadi orang yang membasir. Oke. Baik, tapi nak ada cara lain untuk melakukannya. Mungkin waktunya saja yang tidak tepat. Oke. Kira-kira dengan melakukan makan di kelas itu kamu kan sambil menunduk. Berarti kamu sadar bahwa yang kamu lakukan itu salah. Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar karena kamu merasa salah? jadi ini adalah langkah menanyakan keyakinan Risma. Orang lain. Oke, jadi nilai kebajikan tidak menghargai orang lain. Baik, kamu sudah tahu bahwa kamu itu salah dan tidak menghargai orang lain. Kedepannya kamu mau menjadi orang seperti apa? Orang yang lebih menghargai. Orang yang bisa lebih menghargai orang lain. Bagaimana cara untuk mewujudkan itu? Tidak makan di kelas, tidak makan di kelas lagi. Kemudian rencana apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan? Dengan cara makan pas jam istirahat. Makan pada saat jam istirahat saja. Kemudian ada cara lain lagi? Sarapan, iya sarapan supaya kamu bisa tahan ya sampai jam pulang. Kemudian kalau ada sisa makanan bagaimana? Dihabiskan sisa makanannya pada saat jam istirahat. Oke, bagus. Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar karena kamu merasa salah? Jadi ada 2 kasus ya. Di kelas 7 juga saya melakukan restitusi di atas nama Rasti. Anak walinya Bu Asmi. Iya. Ini Bu Asmi pada saat saya di dalam kelasnya, ini kasusnya menarik. Jadi Rasti ini ceritanya, saya mau mengabsen di kelas. Terus kata ketua kelasnya, Seka, Ibu tidak ada yang absen Bu. Saya tanya, di mana nak? Hilang Ibu. Oh iya. Ya, yang pada saat itu hilang. Iya, jadi saya tanya siapa yang kasih hilang? Katanya Rasti.
Jadi saya panggillah Rasti ke kelas, itu ke ruangan toh, saya lakukan restitusi. Tapi lucunya Bapak Ibu, setelah saya korek, ternyata Rasti ini tidak bersalah. Karena ternyata pada saat itu absen itu katanya dipakai oleh Bu Asmi keluar kelas, lalu Bu Asmi kasih ke Nisa absennya untuk disimpan. Saya kasih si Iya ya Nisa sama si apa namanya Nirmala. Iya. Kamu berarti Ya, jadi intinya seperti saya ceritakan saja Bapak Ibu supaya tidak ditayangkan. Jadi pada saat itu Nisa ternyata tidak sampai ke meja guru menyimpan absen itu, dia kasih lagi Rasti. Dia oper ke Rasti. Jadi begitu masalahnya tahu? Dia oper ke Rasti. Rasti ini karena disuruh sama Nisa, dia simpan di ke meja. Tapi salahnya Rasti tidak memperhatikan di tempat penyimpanannya, langsung lari ke kantin. Ternyata itu absen. Ternyata itu absen. Ada Ji cuma jatuh. Rasti juga ketika ditanya kamu yang menghilangkan atau bukan, katanya tidak Bu, cuma saya simpan kembalikan tidak ada nih. Jadi kemungkinan mungkin ada yang mendorong atau mungkin Rasti salah atau ada angin. Jadi saya bilang begini ke Rasti. Jadi saat Ibu Asmi tahu, jadi saat ku gadakan itu segitiga restitusi, awalnya saya mau si Rasti yang bertanggung jawab. Tiba-tiba temannya datang, ibu, bilang kenapa kok sekan? Ada jibu absen nggak jatuh lagi. Astagfirullah, ternyata itulah kejadiannya. Dan pada saat itu, padahal Rasti sudah menyatakan saya sudah bersedia mengganti Bu. Dia kayak kasihan sekali nih anak, dia cepat sekali merasa bersalah gitu. Karena dia yang karena dia yang terakhir pegang, iya toh. Jadi pada saat itu tetap saya beri penguatan kepada Rasti, lain kali nak kalau disuruh sama teman tak simpan baik-baik. Ini kan mudah diterbangkan angin. Kalau bisa masukkan di keranjang. Saya bilang begitu. Jadi Rasti sudah paham dan dia sempat terharu karena terbukti bahwa dia tidak bersalah sebenarnya. Jadi ini kasus yang menarik juga, ya. Jadi sebenarnya di kelas Bapak Ibu banyak sekali kasus-kasus seperti itu yang dimana kita bisa menerapkan segitiga restitusi di dalamnya. Nah, ini adalah testimoni dari Risma ketika saya melakukan pendekatan segitiga restitusi. Teman, sebelum saya mengakhiri pengimbasan saya pada hari ini, saya ingin melakukan refleksi dulu kepada teman-teman pendapatnya mengenai budaya positif di sekolah kita selama ini, bagaimana perasaannya dan kedepannya adakah hal baru yang didapat. Oke, siapa yang mau? Saya persilahkan kepada Ustaz Abdul Rahman tadi, Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Abdul Rahman, guru PAI di SMP Negeri 5 Binomo. Pagi ini saya mendapat pencerahan tentang bagaimana sebenarnya menjadi guru yang baik. Yang disampaikan tadi oleh Ibu Sarnia itu ternyata sangat positif sekali. Kenapa saya katakan positif? Karena sebelum-sebelumnya yang saya tahu ketika anak-anak itu ada yang melanggar, maka yang pertama muncul adalah kemarahan dari sang guru. Kemudian ada rasa ingin menghukum dengan alasan untuk menertibkan mereka, untuk mendisiplinkan mereka. Namun ternyata dari pemaparan tadi yang disampaikan Ibu Sarnia, ternyata itu bukan cara yang terbaik. Maka insya Allah saya akan mencoba ke depannya nanti ketika mendapati hal-hal yang atau kasus yang seperti ini, saya akan mencoba untuk menjadi guru yang lebih kepada menjadi manajer yang kemudian akan menerapkan segitiga restitusi. Dan ini saya kira kalau ini bisa kita laksanakan akan menjadikan antara guru dengan siswa itu akan semakin akrab dan proses pembelajaran akan semakin bagus dan lancar. Terima kasih Ibu Sarnia atas pencerahannya.
Terima kasih buat teman-teman atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Rahmat atas refleksinya. Demikianlah teman-teman, saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas kehadiran dan atensinya pada hari ini. Saya atas nama pribadi mohon maaf kalau ada kesalahan. Sekali lagi ini adalah tempat kita belajar untuk bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi